Baik teman-teman, di sini kita mendapatkan orderan untuk menginstal mesin presensi ya. Di sini merek Deli, dia memiliki fasilitas membaca fingerprint dan Face ID ya. Mari kita buka teman-teman. Di dalamnya ada manual booknya ya teman-teman. Kita lihat dulu sebentar. Ada cara pemasangannya, kemudian menu-menunya ya. Nah, di sini ada alatnya ya teman-teman. Nanti akan kita cek ya dan tes. Ini ada adapternya. Ini menggunakan outputnya 5 volt ya teman-teman. Oke, dan ini ada baut-bautnya. Oke, kita coba buka teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan cara meregister user ya menggunakan fingerprint dan Face ID, kemudian cara menghapus user, kemudian cara setting schedule-nya, jamnya, dan download laporan attendance-nya. Mari kita cek. Oke, kita koneksi ini ya teman-teman ya, portnya. Oke, kita tunggu sampai nyala. Nah, misalkan kita coba ya, klik di sini. Ini kan belum daftar ya, jadi dia tidak bisa mendeteksi ya. Nah, cara mendaftarkan user adalah dengan cara klik ini ya, teman-teman, menu. Kemudian kita lihat ya. Kita pilih yang nomor 1 ya, user ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ada departemen, enroll, dan modify. Departemen ini kita klik oke, kita melihat ya. Di sini ada beberapa ini ya, pilihan ya. Ini bisa kita edit ya teman-teman ya. Kembali. Nah, jika ingin kita menambah inputan user, kita klik ini ya di nomor 2, enroll ya. Oke. Nah, misalkan inputan ID ini, misalkan ini nomor 1 ya, angka nomor 1, orang pertama ya. Oke. Misalkan dia departemennya adalah, kita pilih ya di sini. Namanya kita klik dulu. Misalkan namanya adalah Reno ya, misalkan. Kita tulis namanya di sini. Oke. Nah, jika sudah, klik OK ya teman-teman. Misalkan departemennya sebagai, misalkan ini departemen 8 ya misalkan ya. Kemudian shiftnya ini bisa kita atur ya, jam-jamnya ya di sini ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini ya, misalkan ini kita daftarkan untuk Face ID-nya ya. Misalkan kita daftarkan di sini, klik OK. Nah, dia akan mendeteksi wajah ya. Kita perlu memposisikan wajah kita pas dengan kamera ya. Misalkan nanti ya kita gunakan fingerprint misalkan. Misalkan saya gunakan jari tengah saya di sini ya. Oke, kita ikutin prosedurnya. Oke, jika telah tertulis sukses, berarti telah berhasil ya, kita daftarkan fingerprint kita ya. Oke. Misalkan wajah ya. Nah, saat pendaftaran Face ID kita perlu memposisikan wajah kita tepat dengan kolom berwarna hijau ya yang tampil di layar. Setelah itu kita tunggu sampai proses selesai ya teman-teman. Oke. Nah, kita telah berhasil mendaftarkan wajah kita ya. Akan seperti itu. Di sini bisa beberapa fingerprint ya kita set ya. Misalkan cukup satu saja ya. Oke. Nah, ini ada privilege-nya juga, bisa berubah ya teman-teman. Misalkan hanya sebagai user ya. Oke. Skip. Misalkan selesai ya, satu saja. Nah, jika ingin memodify bisa kita di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur schedule-nya ya teman-teman. Di sini ada shift time setting. Nah, misalkan jadwal shiftan ya, atau harian misalkan. Misal kita gunakan yang harian ya teman-teman.
Misalkan kita jam masuknya adalah jam 7 pagi ya biasanya. Oke, kemudian jam pulangnya adalah jam 16 sore ya. Oke. Oke, jika sudah tekan oke. Nah, ini kita masukkan ke shift nomor 2 ya, artinya program nomor 2 ya. Oke. Nah, shift range-nya adalah per user ya, bukan per bagian ya. User shift-nya, nah ini. Nah, kita bisa masukkan misalkan hari Senin sampai Jumat itu jamnya adalah tadi jam masuknya jam 7, pulangnya jam 16 ya. Maka kita masukkan shift 2 ya. Sabtu Minggu libur. Oke. Sudah tersave ya. Oke. Kembali. Nah, sekarang misalkan coba kita cek attendance rules-nya ya. Nah, di sini verifikasi modulnya misalkan ada 3 ya, bisa menggunakan wajah atau menggunakan fingerprint dan passwordnya. Karena passwordnya kita gunakan cukup fingerprint dan wajah ya, Face ID. Oke, ini ya kita pilih ya. Oke. Ini biar default saja. Klik escape. Sekarang coba kita simulasi ya untuk fingerprint dan Face ID-nya. Di sini gunakan 2 verifikasi ya. Yang pertama adalah fingerprint dan yang kedua adalah wajah ya. Kita posisikan. Kita klik face finger lagi. Oke, verified ya. Artinya telah berhasil kita daftarkan untuk fingerprint dan Face ID kita ya. Kemudian kita akan mencoba mendownload report attendance-nya ke flash disk ya. Nah, ini kita masukkan flash disk-nya ke sini ya teman-teman, ke portnya. Oke, kalau kita connect flash disk-nya ke USB portnya, kita klik di report management. Oke. Nah, untuk mudahnya sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kita gunakan saja yang all report download ya, untuk semua parameter kita download ke Excel, nanti akan dimasukkan ke flash disk ya oleh sistemnya sendiri. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Ini misalkan kita bisa memilih waktu filter datanya dari awal yang ingin kita record ya sampai waktu akhirnya. Kita klik OK saja. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika telah selesai kita tekan OK. Kemudian bisa kita kembali ya, dan bisa kita eject flash disk ya teman-teman ya. Kemudian untuk hasil laporannya bisa kita lihat di laptop atau di PC ya teman-teman, dalam format Excel. Nah, di sini telah kita insert flash disknya ke laptop ya. Di sini ada data-data yang tadi telah kita download, laporan attendance-nya ya. Ada jam-jamnya, kemudian keterangan absen ataupun presensinya, dan lain sebagainya teman-teman ya, yang bisa kita cek semua di Excel ini ya. Selain itu ada advance ya, pengaturan device-nya. Nah, di sini ada bahasa, device ID, volume suaranya ya. Pada saat mengklik bisa kita atur, misalkan makin tinggi makin nyaring ya teman-teman. Ini ada adjustment sensornya, bisa menghapus semua locknya. Kemudian dapat dimatikan misalkan di jam berapa gitu. Jika tidak maka tidak. Bisa update firmware dan factory reset ya. Kemudian juga ada fitur untuk backup all data dan restore. Kemudian kita lihat ke sini ada pengaturan tanggal dan waktunya ya. Nah, bisa kita pilih ya settingannya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Schedule. Nah, ini waktu schedulingnya ya teman-teman. Jadi misalkan jam 00 ini keterangan adalah after midnight in, 11.30 nya adalah waktu AM telah selesai ya, masuk ke waktu PM gitu. Oke. Kemudian ada bell time, jadi pada saat jam 12, jam 8 itu setelah dengan durasi 30 detik dia akan membunyikan bell misalkan. Ini bisa kita atur juga. Ini ada device test ya.
kita bisa mengetes semua parameter-parameter ya, ada memori, LCD, suara, sensor, keyboard, real time, RTC-nya, kamera, infrared kamera, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ada juga sistem info ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat attendance log view-nya. Misalkan ID 1 ya tadi Pak Reno ya. Kita klik 1, kemudian kita search ya. Nah, ini terbaca ya teman-teman ya. Untuk aksesnya kemarin dan hari ini gitu. Oke. Jadi selain report ke flash disk, kita juga bisa melihat secara langsung di device ini ya. Ini ada manajemen log view, ada enroll infonya. Nah ini, jadi maksimal user yang dapat didaftarkan ada 500 user, manager yang dapat didaftarkan ada 10 manager ya, 10 akun. Face ID-nya ada 200, fingerprint-nya ada 500, passwordnya ada 500, dan lain sebagainya teman-teman ya. Di sini dijelaskan semua. Product info ini mengenai mesin ini ya, serial numbernya dan lain sebagainya. Kemudian ada record download ya, jadi setiap downloadan record mendownload ke flash disk akan terbaca di sini ya, nanti akan dimasukkan ke flash disk juga. Oke. Dan teman-teman untuk perawatannya ya, mungkin kita harus rutin untuk membersihkan fingerprint ya teman-teman. Kita lap-lap menggunakan kain kasa yang halus ya. Dan kemudian juga jangan lupa untuk membersihkan juga lensa kameranya ya, agar saat pendeteksian sidik jari ataupun Face ID itu bisa dengan mudah terdeteksi ya. Selain itu, jika kita ingin mendaftarkan sidik jari, usahakan jari kita ini harus bersih ya teman-teman, dan tidak kotor ya. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.